Tapi Bapak sudah pameran lukisan waktu itu? Sudah. Oh, ya. sudah. Ya di tim, di Taman Ismail Marzuki. Pertama apa di mana? Pertama saya pameran tunggal itu di bentar. Oh ya di tim, benar. Di tim pameran tunggal itu di tim. Di tim. Terus di pameran tunggal berikutnya di Wapres. Wapres itu ada warung apresiasi. Oh, Wapres itu bukan wakil presiden ya. Warung apresiasi. Itu kafe. Masih ada kok. Ama beta mau tua, ama masih ada kok. Langit biru yang jernih membiarkan matahari menyerbu rasa haus kami. Engkau tegak berdiri di atas karang tajam dengan hati batu. Ya, oke pemirsa, sekarang kita sudah duduk dengan Pak Kibro. Nih, nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam soal Pak Kibro, sosoknya seperti apa, profilnya seperti apa. Dan yang kalian belum tahu, ternyata Pak Kibro ini mertuanya artis penyanyi Budi Doremi. Saya juga baru tahu tadi dari Mas Indro tuh, kameramen saya tuh. Ya, tapi nggak apa-apa, ini cuman biar kenal orang Serang nih Pak Kibro. Oke Pak Kibro, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu nih buat kita. Sama-sama. Tadi sudah jalan-jalan, maaf sih sudah merepotkan. Semakin banyak yang bisa saya beli, saya makin senang. Oke Pak, nih tadi kan saya belum bertanya tentang sejarah Bapak awal mula menjadi seorang seniman tuh gimana sih Pak jalan ceritanya? Gimana? Ya seperti anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil lainnya sama. Saya mungkin punya gen dari ayah saya, karena ayah saya kan juru gambar ya. Oh, juru gambar. Kalau sebutannya dulu juru gambar. Juru Jadi gambar. sekarang adalah sketcher. Sketcher. Yang biasa membuat sketch. Tetapi sekarang berbeda dengan zaman dulu. Ayah saya itu memang dia suka menggambar. Ya kalau bagus mungkin relatif ya. Cepat dan akurat. Oh, iya. Bekerja di institusi yang belum ada sama sekali dokumentasi elektronik yang dulunya zaman dulu. 50 lah. Wah, iya masih jadul ya. Iya. Nah, ayah saya kadang-kadang datang ke satu tempat harus membuat dokumentasi lokasi. Iya, melalui gambar. Caranya yang paling cepat adalah ya dia sketch itu. Menggambar. Dia gambar dengan cepat, kira-kira gini. Ada inti-inti yang penting, misalnya kalau dia ada mata air, dia gambar mata airnya ditulis sama dia ini mata air. Kalau di sini misalnya ada pohon yang sudah tumbuh sekian tahun, ditulis. Hasilnya itu yang menjadi dokumentasi. Karena mungkin itu estetika itu turun gennya kepada saya. Oh, iya. Kakak saya ada yang laki juga dia arsitektur. Oh, jadi Bapak berapa bersaudara, Pak? Saya 5. Bapak keberapa? Saya nomor keempat. Keempat, tapi rata-rata semua seniman.
eh, tidak spesifik ya. Oh, Kayak tidak kakak spesifik. yang saya besar enggak, yang nomor 2 iya, nomor 3 mungkin nggak terlalu, yang nomor 4 saya, yang nomor 5 dia punya jiwa seni, tapi dalam bentuk manajemen. Iya, iya. Jadi dia memanage lukisan batik gitu ya. Oh, Suaminya iya, pelukis iya. batik. Oh, suaminya juga Jadi pelukis. dia adik Oh, saya perempuan. Iya, iya. dia apa namanya memanage tentang lukisan batik. Tapi kakak-kakaknya masih ada sampai sekarang, Pak? Oh enggak, sehingga saya tinggal kakak saya yang paling besar tinggal 2. Oh, Jadi tinggal yang lain 2. sudah meninggal, tinggal 2. Saya dan kakak saya paling besar. Laki-laki semua kalau kakak? Perempuan. Oh, perempuan juga? Oh, iya, 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 iya. Dari situ gennya memang darah seninya dari Ya, bapak. gitu. Terus ya sudah, saya sering sekali melukis, menggambar ya. Iya. Dari usia berapa bapak udah mulai menggambar? SD sudah saya. Oh, SD. Cuma menggambar SD itu kan, seingat saya ya, di SD itu yang saya hanya menggambar tentang serdadu. Oh, bukan kayak yang sekarang pemandangan aja. Serdadu malah. Saya menggambar serdadu. Kalau saya lihat ada angkatan laut, gitu, Oh, iya, iya. saya ingat gitu, oh topinya begini, yang itu saya gambar. Kalau ada contohnya, saya nyontoh gambar. Nyontoh dulu. Iya. Kalau melihat polisi, saya gambar polisi. Jadi saya menggambar tokoh-tokoh yang ada kostumnya. Betul-betul nggak biasa malah ya. Saya juga aneh. Zaman dulu yang saya paling seneng itu adalah melukis KKO. KKO itu singkatan dari Korps Komando Operasional. Oh, pokoknya yang berseragam aja ya. Sekarang itu sebutannya marinir. Oh, marinir, angkatan laut ya. Karena saya kecilnya kan di NTT. Oh. Kupang. Jadi pinggir laut itu kan lebih dikuasai oleh apa namanya tuh Tentara Nasional Indonesia, tapi angkatan laut. Oh iya, ya ABRI ya dulu ya. KKO itu, saya selalu gambar itu, menggambar KKO itu. Oh. Ya, terus akhirnya suka sekali terus menerus sampai akhirnya saya bekerja pun berkaitan dengan estetika. Oh, dengan seni tadi. Tapi basic saya tetap seni murni. Seni murni, iya, iya. Nah, terus terutama yang saya lebih banyak otodidak ya. Otodidak itu saya belajar kepada pelukis-pelukis besar. Betul, betul. Saya belajar kepada pelukis-pelukis jalan raya. Iya, iya, iya. Saya belajar pada pelukis-pelukis proletar yang di gang-gang, yang di pinggir jalan. Betul, betul. Tapi saya juga belajar pada pelukis-pelukis besar. Seperti siapa tuh, Pak? Ya, banyak sekali ya yang besar-besar. Yang kalau zaman masa dulu ya, masa-masa waktu itu adalah dengan Amri Yahya. Amri Yahya, waduh saya nggak kenal. Mengalami batik dan saya belajar batik itu di pelukis itu, Amri Yahya. Amri Yahya, oke. Terus habis itu saya bekerja di sebuah institusi yang kaitannya dengan seni. Di mana itu, Pak? Di Kompas Gramedia. Kompas Gramedia di Jakarta? Ya, Oh. saya bekerja di sebuah majalah remaja. Ini tahun berapa Bapak ke Jakarta tuh? Oh, aduh, kalau ke Jakarta saya ya begitu lulus SMA saya Oh, dari langsung ke Jakarta, langsung kerja. Sebagai apa Pak di Kompas Gramedia itu? Itu artistik, jadi penata artistik, terus penata letak. Jadi yang kaitannya selalu sama estetika. Estetika. Iya. Nah, itu yang membuat saya bisa hidup, gitu. Nah, seni murni saya tetap jalan. Nah, saya untuk menghidupi itu saya bekerja sebagai tadi artistik itu, sebagai penata letak. Nah, jadi seni murni saya tidak pernah hilang. Betul, betul. Sampai sekarang. Itu sampai tahun berapa Pak di Kompas itu, Gramedia itu? Saya hampir 24 tahun. Setelah itu? Sampai pensiun. Oh, sampai pensiun. Sampai pensiun itu 24 tahun. 24 tahun. Tapi begitu saya pensiun, itu saya masih diminta untuk membantu, tapi sifatnya outsourcing. Outsourcing, ya pihak ketiga. Ya, jadi
saya tidak nggak dapat uang makan, ya, tidak dapat uang transport, tapi jumlah kerja yang saya lakukan itu yang dibayar. Oh gitu. Itu dari kalau nggak salah 3 tahunan tambahan. Masih terus Gramedia itu. Gramedia itu. Iya. Di majalah Hai, tapi saya dioper ke sebuah majalah namanya, nggak apa-apa sebut ya. Oh iya nggak apa-apa. Namanya What Hi-Fi. What Hi-Fi itu apa? Hi-Fi itu majalah yang bergerak di sound system. Jadi speaker, amplifier, alat-alat elektronik. Oh, alat elektronik aja. Iya. Itu majalah dari UK, dari Inggris. Oh, ada ya majalah gitu kalau dulu. Saya dipindah ke situ. Tadinya saya nggak artinya tidak tertarik ke itu, tapi saya lebih susah lagi kalau di majalah remaja itu. Betul. Majalah remaja. Iya, remaja. Ya, saya sudah bukan remaja lagi. Udah remako Pak ya. Remaja kolot. Sudah nggak terlalu berat. Saya untuk pergi-pergi, untuk eksplorasi, untuk apa namanya itu gaul. Iya, udah gaul orang muda ya. Sudah harus ke tempat yang mapan. Udah bukan eranya ya. Nah, di situ ada majalah itu yang ternyata ya lumayan saya bisa beradaptasi di situ Pak ya. Tidak lama. Oh iya. Sampai akhirnya saya nggak kuat. Tidak kuatnya sebenarnya justru apa ya bersilangan. Ini udah waktunya saya untuk memperkokoh seni murni saya, gitu loh. Iya, paham. Tetap saya cari uang, gitu pensiun. Anak saya sudah kuliah selesai, sudah bekerja, sudah saya tidak perlu banyak bantu, tinggal rumah tangga aja. Saya minta berhenti. Oh gitu. Jadi saya nggak bisa lagi lah outsourcing itu. Tapi di situ itu saya berkenalan dengan banyak orang. Banyak, saya bisa membuka banyak link, bisa membuka banyak networking, ya, apapun, banyak hal. Ya kalau kata seperti ayah saya bilang, kalau kamu mau main yang jauh, main yang lama, kamu pasti dapat banyak. Iya. Tapi pertama mengenalkan seni itu gimana awalnya Pak? Ya saya melihat ayah saya menggambar aja. Enggak usah Bapak mengenalkan nih kan sekarang udah seniman murni nih. Jadi biar orang-orang tahu saya seniman. Enggak, sebelum waktu saya masih kerja pun saya sudah pameran. Oh, sering-sering pameran gitu. Tapi tidak bisa kokoh yang saya bilang tadi. Jadi saya nggak bisa mengeksplorasi seni instalasi. Betul, karena konsentrasinya terpecah. Saya kan nggak boleh yang memberi saya hidup, ya saya harus fokuskan di situ. Tapi Bapak sudah pameran lukisan waktu itu? Sudah. Ya di tim, di Taman Ismail Marzuki. Pertama apa di mana? Pertama saya pameran tunggal itu di di tim, benar. Di tim pameran tunggal itu di tim. Terus di pameran tunggal berikutnya di Wapres. Wapres itu ada warung apresiasi. Wapres itu bukan wakil presiden ya. Warung apresiasi. Itu kafe. Itu saya 2 atau 3 kali pameran di situ. Tapi kala itu Pak, peminatnya seperti apa Pak peminatnya? Kala itu. Di sana peminatnya ya beda ya dengan di sini ya. Karena biasanya orang yang sudah kenal saya dan dia kepingin punya karya saya, ya kalau zaman sekarang sebutnya kolektor ya. Kolektor. Tapi, betul. Dia tidak minta kepada saya secara khusus, tapi dia selalu datang pada pameran. Seperti juga kolektor-kolektor yang lain. Jadi saya pameran mereka datang, ada dari PT Timah, ada dari rumah sakit, apa saya lupa ya, ada dari rumah sakit, ada banyak beberapa institusi yang nggak tahu dari mana mereka tahu gitu tentang saya. Mereka ada yang beli beli nyicil. Ada juga. Ada yang karena saya pengen banget nih Mas,
saya kenal soalnya kan, saya pengen banget Mas, tapi uangnya kurang. Iya, saya nggak mungkin, oke lah, ambil. Ada yang juga saya gratisin. Oh ada, iya gitu. betul. Bapak, udah dah, bawa aja. Bapak gratisin, saya Oh, kasih. gitu ya. Tapi ternyata dia tidak lupa. Oh iya. Sehingga suatu ketika dia sudah punya uang. Udah punya uang, iya. Tiba-tiba Nyari lagi Bapak. ya dia cari ini, dulu kan saya dikasih gini. Wih, luar biasa ya. Saya tukar lagi. Gitu. Iyalah, kamu udah ngasih ini, kalau begitu saya kasih lagi deh kamu karya lain. Iya. Jadi Itu pengalaman-pengalaman ya, yang itu ya. Dia punya nilai lebih. Iya, betul. Orang lain mungkin dia ya udah gitu. Iya, sudah. Saya mikir, saya harus menangkap bahwa ini istimewa. Bahwa dia masih ingat. Ya saya harus hadiahkan Iya, lagi betul. dengan Ya. yang lain. Kita apresiasi lah ya. Luar biasa, Pak. Tapi Bapak sekarang putranya berapa, Pak? Oh, alah, saya cuma satu. Oh, cuma satu ya. Perempuan. Betul. Udah nikah ya sama tadi ya Budi, Doremi tadi ya. Satu. Iya, berarti udah punya cucu? Tiga. Tiga. Oh, tiga. Laki Iya. dua, perempuan satu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sering dikunjungin ya sini ya. Iya. Alhamdulillah dari mulai Terus ramai. tinggalnya juga nggak terlalu jauh dari sama-sama di Serang. Masih di Serang. Oke Pak, tadi kembali Pak ya. Tadi Pak Bapak sudah bercerita pengalamannya. Kemudian apa dari mana Pak asal muasal Bapak bisa menjadi seniman gitu sampai sekarang pun mungkin Bapak masih menggeluti. Nah, Pak kalau saya mau bertanya nih Pak, kan saya selama di Banten juga saya jarang sekali ketemu seniman ya, terutama seniman lukis ini baru Bapak kalinya kayaknya. Sama yang perempuan di Bojonegara kalau salah, saya pernah ketemu seniman lukis ada. Namanya siapa tadi lupa. Devi kalau nggak salah, Devi gitu kalau nggak salah ya. Ada seniman lukis juga perempuan tuh juga, beliau juga sering ada pameran. Kalau di Bojonegara itu ada email. Email. Imelda Cilegon apa? Cilegon. Oh, pokoknya ada lah itu di Bojonegara dulu saya pernah wawancara beliau. Nah, kalau di Serang sendiri Pak, minat terhadap seni, terutama seni lukis ini seperti apa? Apakah ada komunitasnya? Kemudian Pak, nggak mungkin juga Bapak terus menjaga tradisi, kan harus melestarikan seniman ini seperti apa Pak? Ya banyak sekali seniman di Banten dan bagus-bagus. Oh, gitu. Serang ya, terutama ini saya ngomong Serang. Kalau Banten Serang. banyak sekali. Tangerang itu keren-keren. Oh. Tangerang itu bagus-bagus. Dan dia sudah beberapa yang sudah apa? Go internasional. Go Ada. internasional, Oh, bukan iya. juga lagi nasional. Oh. Banyak. Ya dulu termasuk kita punya komunitas juga. Dulu ada komunitas yang namanya Lembaga Pengembangan Seni Rupa Banten, LPSB. LPSB. Nah dulu itu aktif, bisa mengaktifkan hampir semua pelukis di Banten, Serang dan di Banten. Tapi kemudian ya seperti biasa, terus kita kan saya nggak bisa juga apa namanya ya, kita butuh regenerasi, tapi rupanya regenerasinya tidak berjalan. Apa karena tidak menjanjikan atau seperti apa Pak? Jadi seniman itu? Mungkin gini, kita seniman itu kan tidak bisa merangkap menjadi manajemen. Oh betul, ya. Jadi memanagenya itu sulit sekali. Saya beberapa kali diminta jadi ketua ya, kayak di LPSB itu saya diminta jadi ketua, saya nggak pernah mau karena saya nggak sanggup. Tadi bahwa ketua itu kan harus bisa memanage. Betul. Kalau buat saya yang namanya ketua atau kepala itu adalah dia harus ucapan, tindakan, sama kata hati itu harus sama, harus selaras. Harus selaras ya. Kalau itu tidak berjalan, konflik. Pasti konflik. Omongannya A, hatinya B, tindakannya mungkin A, pasti bisa jalan. Tapi hatinya konflik, stres kalau gitu. Betul. Iya. Sebaliknya yang lain juga begitu. Ucapannya
berbeda dengan hati dan tindakannya. Celah sama orang lah, ngomong sama tindakannya beda. Kan nggak bisa. Iya. Itu menurut saya paling sulit. Ucapan, tindakan, dan kata. Menyelaraskan itu sulit. Sulit sekali. Dan saya akan sanggup. Nah, saya tapi di Daulat pernah menjadi sebagai ketua Sanggar Embun. Sanggar Embun ya, di mana nih Pak? Di Serang. Oh di Serang. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu Sanggar Embun. Iya. Itu pun prosesnya untuk jadi ketua saya berat, susah sekali. Iya. Jadi ada empat pendiri Sanggar Embun. Pak Haji Sumaiji almarhum, terus YB Roy almarhum, Deden Adi Handayana, sama Deden Mulyana. Nah, Deden sama Adi Handayana masih ada sekarang. Oh iya. Nah, 4 orang itu mendaulat dan setuju bahwa sebaiknya Bapak lah yang jadi ketua. Oh gitu. Nah, saya sangat berat sekali untuk itu. Makanya saya berjalannya pun Sanggar Embun juga tidak harusnya bisa jauh lebih hebat. Tapi ternyata toh nggak mungkin. Nah, beberapa waktu yang lalu setelah pertemuan ada raker, saya memohon dengan sangat, saya mengundurkan diri karena usia dan fisik saya. Betul, fisik, iya. Padahal pertarungan saat ini justru semakin berat. Betul. Up to date itu harus berjalan terus. Persaingan dalam bentuk kreativitas kan makin tinggi. Iya, betul kan, berikan kesempatan sama yang lebih muda lah. Iya. Saya beri kesempatan kepada yang lebih muda. Iya. Ya kalau nggak salah Mita Delvi kalau nggak salah saya dulu pelukisnya itu. Sekarang dia di Jogja. Oh iya, berarti benar. Bojonegara tuh itu kalau nggak salah. Iya. Delvi Pandeglang ya? Iya, Pandeglang. Oh pernah, berarti pameran pas di Bojonegara kali. Mungkin ya. Iya. Nah Pak, kemudian nih kan tadi berarti kan ternyata Serang juga banyak ya. Oh banyak. Seniman-seniman itu. Tapi temanya sama nggak kayak Bapak lukisnya sama begini? Apa memang mereka hanya melukis? Gak mungkin. Oh, gini, semakin beragam itu semakin bagus. Oh iya. Dan Sanggar Embun itu tidak menentukan arah. Maksudnya kamu harus gaya ini, kamu harus bentuk seperti ini, tidak. Kita tuh hanya menampung dan belajar bersama dan berkarya bersama. Iya, berdasarkan insting. Karena itu yang menurut saya, menurut kata hati dan hati dan ucapan tindakan yang saya lakukan itu yang akan membuat orang kreatif. Iya, kreativitas dianya mau kemana nih ya? Tidak boleh di kotak-kotakan. Biarin aja. Biar berjalan seperti itu. Nah, banyak banget sanggar-sanggar di Serang yang bagus-bagus juga. Ada sekarang misalnya Sanggar Walungan. Saya lupa, banyak banget lah. Sebenarnya banyak karena saya udah tua aja lupa sekarang. Banyak gitu. Tapi minat anak muda sekarang terhadap seni gimana Pak? Juga cukup banyak. Oh banyak ya? Banyak. Yang saya tahu ya, kalau saya tahu itu adalah kalau yang perempuan yang tadi Imelda itu keren, kisahnya bagus dan dia sudah nasional. Mungkin malah sekarang sudah mau mendunia. Iya. Di Instagram dia banyak banget karyanya. Dia sudah punya punya bentuk yang khas, warna yang khas. Iya, punya ciri khas ya. Punya bentuk yang mapan, terus mungkin yang harus dia kembangkan lagi adalah konten. Oh, kontennya. Tapi dia udah punya hak cipta aja ya? Sudah. Oh iya. Kalau nggak salah sudah, karena mereknya udah jelas. Nah, yang saya kaget juga, kan setiap kali pameran saya selalu menyampaikan bahwa anak-anak muda nih, ayolah, mari kita berkarya, anak-anak pelukis muda, karena kita Banten tuh bagus banget, banyak banget anak muda-muda. Terakhir kemarin yang bagus juga itu adalah YB Roy, sayangnya almarhum. Itu YB Roy itu konsep yang udah ada di kepalanya dia ceritakan ke saya, luar biasa. Tapi sayang usia menyatakan lain. Iya. Lebih dulu soalnya. Itu. Nah sekarang ada anak muda lagi yang namanya Ivan Sugianto. Ivan Sugianto. Wah itu cakep banget. Iya. Keren itu.
sebenarnya dia anak ini calon-calon masa depan. Tergantung dia sendiri mau kemana nih, mau gimana nih. Kalau idealismenya dia mau bawa seperti apa, terus revolusionernya dia itu gimana? Visioner nggak dia? Visionernya itu gimana dia? Tergantung itu. Banyak bagus sekali itu, benar. Mungkin banyak lagi ada mural, bagus-bagus. Iya, mural. Cuma yang saya belum lihat adalah seni jalan. Street art itu ya. Iya, street art yang tadi ya. Terus ya, padahal banyak banget kan art itu sekarang tuh ya. Performance art, street art, happening art, terus instalasi, terus seni mural. Itu pilihannya banyak banget sekarang. Berarti betul kata. Dulu saya nggak punya pilihan. Iya. Berarti Bapak tinggal memperkuat konten ya berarti sekarang ya, biar lebih dikenal luas. Betul. Ternyata banyak, Pak, saya juga baru tahu. Banyak sekali. Iya. Terus apa lagi yang ditanyain apa lagi? Iya, tadi tuh yang si anak-anak muda ini termasuk mural tadi ya. Ternyata saya kan jarang lihat ya, kalau saya mah sepintas kok kelihatan. Tapi ternyata banyak. Tapi mungkin masih tertutup ya. Nah, itu. Dan nggak semuanya kuat untuk menampilkan dirinya sendiri. Nah, itu Pak, maksud saya. Dia kan harus didukung oleh banyak hal. Dia harus didukung oleh institusi-institusi. Dia harus didukung oleh tokoh-tokoh. Dia harus didukung oleh komunitas-komunitas. Nah, betul. Dia harus didukung oleh perusahaan-perusahaan atau paling enggak institusi lain yang tidak semua harus datang dari seni rupa. Termasuk pemerintah, Pak. Nah, kalau pemerintah saya agak sulit ini. Iya, maksudnya nih bentuk perhatiannya selama ini pemerintah seperti apa, Pak? Harusnya. Nah, kalau perhatian dari pemerintah itu saya Sanggar Embun sendiri ya. Kemarin waktu masih di Sanggar Embun saya terus berusaha mencanangkan bahwa kita itu independen. Kita berusaha melakukan segalanya dengan dana sendiri. Ya, tidak mau memusingkan pemerintah ya? Ya, bukan tidak memusingkan. Justru saya ingin pemerintah yang melihat. Oh, gitu. Kita tidak minta gitu ke pemerintah. Oh, gitu. Pemerintah biar lihat, dan Sanggar Embun sudah berhasil. Terbukti adalah kita lakukan banyak hal, Galeri Nasional tuh sampai lihat, dan dia datang khusus ke kita, ke Sanggar Embun untuk bekerja sama. Kita pernah bikin kerjasama, namanya kalau nggak salah Hurip jeung Huripna, itu judul temanya. Temanya Hurip jeung Huripna. Pameran di gedung Pendopo Gubernur, ya yang lama. Pendopo lama ya. Pameran di situ. Iya, saya berapa kali pernah lihat pameran di situ. Menurut saya Sanggar Embun yang bisa. Oh iya betul. Setelah itu baru ada Dewan Kesenian Banten bikin pameran di situ. Tapi itu kita buktikan kepada pemerintah bahwa ini kita independen. Iya, dan buktikan eksistensinya ada. Kita berkarya, betul. Terus kalau soal pemerintah, gimana saya sebenarnya dari dulu sangat kasihan kepada pemerintah. Kenapa, Pak? Karena pemerintah itu kan begitu sibuknya loh, sibuk banget deh pemerintah itu. Melayani masyarakat ya. Itu banyak yang dia mesti lakukan. Oh iya. Terus hanya punya waktu 5 tahun. Iya, untuk kepala daerahnya. Iya, apa yang bisa dia lakukan kepala daerah dengan waktu yang sesingkat itu. Apalagi misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kaitan disebut par ya, betul. Dengan kesenian ya, dengan kebudayaan dan sebagainya. Pendek banget waktunya. Iya, karena pasti berganti kepala daerah berubah kebijakan. Iya. Belum tentu dia mau melakukan kebijakan yang sudah bagus. Betul. Terus jarak seperti itu kalau bukan
tokoh atau Iya. pejabat yang gila nggak? Iya. Nggak mungkin itu. Mungkin kalau di Jogja banyak ya, atau di Jogja atau di Jakarta. Ya, karena kental seninya Pak di sana. Dan Iya. gila itu ada. Tapi kalau di Serang nggak bisa. Iya. Harus ada orang yang gila, Betul. yang dia bisa melakukan itu dengan kegilaannya itu dalam tanda kutip ya. Iya. Karena terlalu fokus membangun infrastruktur dulu. Kalau di Serang ya, gitu biasa begitu. Ya, karena itu daerah otonom. saya kira terlalu melebar. Yang kaitannya sama budaya, Kalau seni, iya. yang sama budaya misalnya dinas pariwisata dan kebudayaan, kan sebenarnya yang diurusin cuma budaya aja sebenarnya. Iya. Belum mikir lagi soal infrastruktur. Iya. Itu harus orang yang gila. Betul. Di bidangnya ya. Ya, di bidangnya. Kalau enggak, ya makanya saya kan lebih baik yang bisa kita lakukan. Lakukan saja ya, tanpa bergantung sama ya. Melukis misalnya, kan ada orang yang gimana mau melukis, kanvasnya mahal, cat mahal. Saya nggak mungkin lah, saya cuma modal jiwa aja yang punya itu. Menurut saya modal jiwa itu yang justru sulit sekali. Kalau udah modal jiwa, tinggal kerjanya aja. Itu tadi batu aja saya bisa jadi seni. Iya. Akar kayu, Iya. bisa. Terus dulu saya pernah punya koran. Koran itu saya lukis laku, yang beli orang Jepang. Tuh kan, ya dari koran bekas ya. Bukan medianya yang Jiwanya justru. jadi jiwanya harusnya. Kalau dia jiwanya kokoh, dia seniman sejati. dia akan bekerja keras. Betul Pak. Memang terus gimana? Saya makan aja susah, misalnya gitu ya. Iya selalu begitu alasan. Saya makan aja susah mau beli kanvas, makan susah mau beli cat. Iya. Sama problem itu problem yang klise. Betul. Yang berlaku dimanapun. Iya, alasan klasik itu. Klasik. Tapi saya bisa melakukan ya dengan bekerja. Betul. Dengan Karya-karya memanfaatkan saya ya. itu saya bekerja sebagai penata artistik itu, sebagai desainer grafis itu, disitulah saya mengekspresikan. Membiayai hidup dan Iya. saya, menghidupkan dapur saya. Tapi karya murni, seni murni saya tetap jalan. Tetap jalan, iya. Tidak terganggu. Betul. Kan ada orang yang karyanya banyak di rumah, yang malah sumpah gitu. Karya kapan sih lakunya? Kenapa kok nggak laku-laku? Banyak sekali seperti itu. Iya. Nah, dia kayak menyalahkan karyanya. Menurut saya bukan, kitanya jiwanya tadi yang harus menjemput bola. Kalau saya bilang ada orang, saya pameran, orang tertarik, terus dia, tapi saya nggak ada duitnya gitu, ya udah ambil aja, bawa pulang nggak apa-apa, silakan bapak ambil. Oh iya. Nyatanya beberapa tahun kemudian dia datang lagi, dia bayar. Sesimpel itu sebetulnya Pak ya. Kita nggak usah pusing-pusing ya. Selesai, tapi berkarya jalan terus. Berkarya jalan terus, betul. Seperti yang kelihatan tadi di meja karya saya. Iya, dari bukan sesuatu jadi sesuatu. Itu terus saya tiap hari saya nyeket, melukis tiap hari itu. Karena memang saya merasa hari ini akan berjalan lancar kalau saya melukis. Kalau saya bikin sketch, kalau saya nyoret. Boleh nih motonya, akan berjalan kalau melukis. Iya, Tapi ada pernah terlintas di Bapak ingin membuka sekolah seni gitu Pak, untuk menampung anak-anak yang memang sebenarnya kenapa saya pameran kemana-mana itu salah satu cara saya menjadi memancing orang untuk kita belajar bersama. Sosialisasi itu sebetulnya. Itu sebenarnya itu. Karena saya nggak mungkin bikin sekolahan. Iya. Nggak mungkin. Kalau mau belajar, hayu gitu ya. Belajar, nanti mungkin suatu ketika saya dulu sebetulnya sudah siap itu, sudah bikin. Waktu itu adalah Mbak Wita Delvi. Oh, Wita Delvi ya, Mbak Wita Delvi. Yang dia adalah salah satu dari pengajarnya. Tapi cerita lain, dia harus pulang ke Padang, dia harus sekarang menikah di Jogja, dia tinggal di Jogja. Ya,
Kan kita nggak punya pengajar lagi. Nah, caranya adalah saya pameran tadi. Kalau misalnya ada yang ingin ngomong soal seni rupa, ya saya senang sekali itu. Undanglah saya. Iya. Gitu loh. Saya akan ngomong dimanapun. Dan jangan ngomong soal honor ya. Jangan ya, jangan Pak. Jangan. Ya ini, jangan selalu berasumsi itu Gratis. ini komersil, enggak Pak ya? Saya bilang gratis. Ya. Di Rona bikin workshop itu saya kasih gratis. Ya, alhamdulillah Pak ya. Pahala Pak ya. Iya. Pertama juga mungkin itu pahala. Iya. Karena seusia saya kapan lagi saya ngomongin pahala. Iya betul. Tapi tidak semata-mata itu bahwa kalau saya punya kelebihan dan kelebihan itu bisa bermanfaat, orang ya bisa bermanfaat, kenapa enggak, benar ya, luar biasa kan Pak. sayang, mubazir lah kalau saya bisa tapi tidak saya berikan. Oke, siap. Nah kalau sekarang ini silakan kalau mau mengundang saya untuk ngomong soal seni rupa seadanya ya, seperti yang saya mampu ya, seperti yang saya punya. Senang banget saya. Oke, siap Pak Kibro. Hatur terima kasih nih, mohon maaf nih, luar biasa waktu. Sebetulnya saya ingin banyak tanya, masih banyak pertanyaan, cuman memang waktu kita juga terbatas, apalagi hari Jumatan. Ya Pak Kibro, mudah-mudahan kita nanti di lain kesempatan ya bisa ngobrol bareng lagi. Dan tadi juga sebelum kita tutup, tapi saya ingin Bapak memberikan pesan dan kesan buat masyarakat, khususnya pecinta seni ini Pak, atau misalkan yang belum terjun ke dunia seni supaya bisa ikut ke Bapak. Ada pesan buat masyarakat? Terima kasih. Seni itu kan sebenarnya sudah akrab dengan kita sejak kita kecil. Kita mau beli baju aja kita mesti milih warna, milih model. Jadi lakukanlah seni itu dimanapun, kapanpun, dalam bentuk apapun. Jangan dibatasi oleh apapun karena tidak ada batasnya. Seni itu no limit. Kalau saya bilang nggak ada batas. Mau melukis di batu, mau melukis di kayu, mau melukis di koran, mau melukis di tempat bekas, apapun bisa. Mungkin sekarang belum berarti, tapi nanti suatu saat kita nggak bisa menduga ada orang yang lihat dan dia bisa menukar itu dengan bentuk uang, dengan bentuk apapun, mungkin bukan cuma uang barangkali ya, dengan benda lain misalnya. Tapi lakukanlah kita, bagi pencinta seni, bagi yang orang-orang anak-anak muda, anak-anak remaja yang suka sekali terhadap seni, melukis dengan bentuk apapun bisa. Jangan karena tidak ada cat dan sebagainya, pakai arang pun bisa, pakai pensil pun bisa, dirawat dengan baik, suatu ketika bisa jadi nilai. Saya kira gitu. Dari sekarang mulailah berkarya dalam bentuk apapun. Demikian, silakan ya. Luar biasa. Oke pemirsa, tadi disampaikan udah quote-nya luar biasa ya. Jadi silahkan berkarya kapanpun, dimanapun, apapun. Yang pastinya nanti akan bernilai itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Kibro ya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Salam buat Ibu juga Pak. Ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Oke pemirsa, mungkin itu saja perbincangan saya dengan Bapak Kibro Pandam. Ini selaku perupa kalau di sini ya, seniman lukis, sebetulnya lebih kepada seniman lukis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kibro ini bisa bermanfaat bagi semuanya ya, terutama buat kita Camat TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen. Kalau mau belajar silahkan, kalau mau ngundang beliau juga silahkan, gratis, sudah disampaikan oleh beliau tadi. Oke pemirsa Camat TV, sampai ketemu lagi dalam program opsi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya undur diri, pamit dengan Pak Kibro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.